Guys, kamu sudah tahu belum kalau nanti ada 3 golongan manusia saat berada di padang mahsyar? Apa saja itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah guys, pada hari kiamat kelak, manusia dari zaman Nabi Adam akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas yang diberi nama padang mahsyar. Di tempat ini manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan Muhammad Abdul Ghaffar, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua makhluk keluar dari kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala tersebut terjadi pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam As-Sahihain melalui hadis Abu Hazim dari Sahal Ibnu Sa'ad. Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia pada hari kiamat kelak akan dihimpun di atas tanah yang putih bersih, bulat tanpa ada kotornya. Berkata Sahal atau yang lainnya ragu-ragu dari perawi, sabda Nabi, tidak ada tanda bekas penduduk sebelumnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qatadah mengatakan, benar, demi kemuliaan Rabb kami. Hadits sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah guys, terkait hadits tersebut, Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa dalam tabiat manusia terhadap pengingkaran pada sesuatu yang belum diketahuinya dengan baik. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya manusia tidak pernah melihat ular berjalan menggunakan perutnya, tentu dia akan menyangkal kemungkinan berjalan menggunakan selain kaki. Berjalan menggunakan selain kaki juga dianggap mustahil bagi orang yang tidak pernah menyaksikannya. Demikian analogi Imam Al-Ghazali terkait pengetahuan tentang hari kiamat. Maka hendaklah engkau tidak mengingkari sesuatu yang berkaitan dengan keajaiban hari kiamat, karena apa yang terjadi di hari kiamat itu berbeda terhadap analogi peristiwa di dunia. Jelas sang Hajjatul Islam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah yang diterjemahkan Nurdiana Hamdani turut memaparkan hadis tentang golongan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan pada hari kebangkitan dalam 3 kelompok. Satu kelompok akan diberi makan dan diberi pakaian dan akan diberi tunggangan. Kelompok lain akan berjalan dan berjuang untuk hidup, dan para malaikat akan menyeret kelompok yang lainnya lagi dengan wajah mereka. Abu Dzar radhiyallahu anhu melanjutkan dengan bertanya, kami tahu yang 2, tetapi apa yang terjadi pada mereka yang berjalan dan berjuang untuk hidup? Nabi SAW bersabda, Allah akan mengirimkan kematian kepada gunung-gunung sampai tidak ada lagi gunung yang tersisa. Seseorang akan menukar kebunnya yang indah dengan seekor unta yang tidak lagi mengeluarkan susu, yang di atasnya terdapat al-qotab, apa yang ditempatkan pada punuk seekor unta dan di atas pengendaraannya. Hadits riwayat At-Tabrani. Nah guys, itulah pembahasan mengenai golongan manusia saat di padang mahsyar nanti. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita sehingga kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.